Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya membuat video untuk merespon pertanyaan saudari kita yang menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar pada channel YouTube saya pada video saya yang berjudul Ilmu Hakikat yang Berbahaya Jika Dipahami Secara Tekstual. Pada video itu saya menganjurkan agar berhati-hati, jangan ikut-ikutan orang-orang yang mengajarkan ilmu hakikat. Karena apa? Karena ilmu hakikat atau ilmu kebenaran hakiki itu hanyalah dimiliki para wali Allah. Ilmu hakikat atau kebenaran hakiki itu hanya diperoleh dengan ketakwaan, bukan dari membaca buku, bukan dari membaca postingan orang yang di YouTube maupun di Facebook. Tidak bisa dipahami secara tekstual. Karena apa? Ilmu hakikat itu ada kode-kode rahasia yang mengandung makna tersirat. Dan orang yang bisa menjabarkan hal tersebut adalah orang yang memiliki musyahadah atau samudera penyaksian dengan hati, dan itu adalah para wali. Dan di dalam menjabarkan ilmu hakikat itu pastilah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga orang yang memang duduk di level itu, dia bisa memberikan pemahaman yang mudah dengan memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang mengajarkan ilmu hakikat dengan bahasa yang aneh-aneh dan dia tidak menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran hakikinya dan tidak bisa menyebutkan contoh memudah pahamkan di dalam kehidupannya, maka jangan diikuti. Nah, saudari kita itu menanyakan dengan menuliskan, gimana dengan ustadz yang dakwah ilmu ma'rifat juga dengan dalil Quran dan hadis qudsi, apa itu salah? Lalu gimana kalau ada yang ingin belajar ilmu ma'rifat? Belajar ilmu ma'rifat itu suatu keharusan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan kepada walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkalam hakikat, dijelaskan pada kitab tersebut bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal. Maknanya adalah orang yang berkedudukan makrifat di sisi Allah yang bisa dikatakan beramal. Maksudnya adalah amal yang dimaksudkan Allah itu adalah amal soleh tanpa disertai perbuatan yang tercela, tanpa kemaksiatan. Sudah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada orang beramal masuk neraka, ada orang dermawan, ahli baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang alim, ahli ilmu agama, dan orang yang mati syahid. Itu semuanya beramal, tapi masuk neraka. Karena apa? Amal lahiriahnya benar, pelaksanaannya sesuai syariat, tapi keadaan hatinya, niatnya itu yang tidak benar. Nah, di situ adalah wujud amal yang tidak disertai makrifat kepada Allah. Mereka semuanya beramal tujuannya kepada selain Allah, mempersekutukan Allah secara tersembunyi di dalam hatinya, ingin dipuji manusia. Akhirnya Allah tolak semua orang yang beramal itu dan masuk neraka semuanya. Nah, seperti itu saudariku, contoh amalan yang tidak disertai dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa sih? Nah, ma'rifatullah itu adalah artinya mengenal Allah. Dan orang yang diberikan kedudukan makrifat di sisi Allah itu adalah orang bertakwa, orang yang mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang mana ketakwaan mereka berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hukumnya. Jadi sudah pasti kalau orang itu berdakwah tentang ilmu makrifat harus menyertakan dalil Al-Quran dan As-Sunnahnya, hadis-hadis Nabi, dan hadis qudsi. Hadis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus memahami ma'rifatullah itu ada beberapa hal yang yang harus dikenal oleh kita. Maksud mengenal itu adalah memahami dengan pemahaman yang benar. Yang pertama, mengenal syariat atau peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam hadis-hadis Nabi. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan itu di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Di dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh
dan berikutnya. Karena ayat itu panjang, saya baca di depannya saja mengenai syariat. Lalu setelah orang itu memahami syariat atau peraturan Allah yang mana di dalam syariat itu, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah juga, itu sebenarnya sudah komplit dengan penjelasan tarekat. Walaupun secara tekstual tarekat tidak disebutkan, karena kalimat kosakata tarekat itu Allah sampaikan kepada wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah. Tarekat itu adalah tata cara mengamalkan ilmu syariat. Bagaimana tarekatnya? Ya tentunya ikuti perintah Allah. Allah menganjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita itu dianjurkan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, menuju makrifat, menuju mengenal Allah. Hal itu Anda bisa temui di dalam surat Ibrahim ayat 1. Bukti bahwa orang itu mengikuti Rasulullah, nanti hasil akhirnya bagaimana? Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, orang yang makrifat itu, orang bertakwa, nantinya memiliki suri teladan seperti halnya Nabi Muhammad SAW, walaupun kadarnya tidak sama. Lalu kemudian hakikat atau inti, tujuan, itu hanya menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kalau misalkan beribadah kepada Allah disertai dengan kesirikan seperti tadi yang saya sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, orang dermawan, ahli Al-Quran, baca Al-Quran, orang alim, orang mati syahid, semuanya masuk neraka karena berbuat syirik secara tersembunyi, syirik khafi, tidak diterima. Maka ingat ancaman Allah terhadap orang yang berbuat syirik. Surat An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, kalau misalkan orang itu sudah memahami ilmu syariat dengan benar, kemudian dilanjutkan bertarekat, mengamalkan di dalam kehidupannya, mengikuti anjuran Allah dan Rasul-Nya, berpanduan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berhakikat, tidak mempersekutukan Allah, ibadahnya hanya semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah. Akhirnya, dia nantinya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat kedudukan ma'rifatullah di level hakikat. Dan itu ada konfirmasinya, salah satunya melalui mimpi, bagian kenabian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah diberikan mimpi tentang kedudukan beberapa orang. Divisualkan di dalam mimpi itu ada orang memakai baju sedadah, ada orang memakai baju di bawah dada. Dan diperlihatkan juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat beliau, memakai baju yang diseret. Maksudnya bajunya panjang. Beliau takwilkan di dalam hadis itu agama. Jadi kedudukan orang-orang tadi itu sesuai tingkat pengetahuan agama, tingkat pengamalan ilmu agamanya, tingkat keimanan terhadap Allah sesuai dengan syariat agama. Nah, setelah orang itu duduk di level hakikat, maka dia akan mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan af'alnya, bukan dari menduga-duga, bukan dari katanya orang, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal itu sudah Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu yang dialami Nabi Yakub alaihissalam. Jadi orang yang berhakikat itu mendapat ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah, ya, karena ketakwaannya, bukan dari membaca buku. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.